Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Dadang SMM, dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Muhammadiyah Khair Farudin Tangerang. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk peti kerja Dharma Perguruan Tinggi atau PJD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Koperasi dan UMKM. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM pada semester genap tahun 2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM merupakan mata kuliah wajib. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa agar dapat memahami konsep koperasi dan usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM serta peranannya dalam perekonomian Indonesia. Mata kuliah paruh semester pertama memfokuskan pemahaman terhadap koperasi dan kedudukannya dalam pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Paruh kedua semester membahas tentang pengertian dan batasan UMKM, kontribusi UMKM dalam perekonomian internasional, berbagai permasalahan dan regulasi UMKM. Selain itu, membahas tentang kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Kemampuan yang diharapkan mata kuliah ini: setelah menyelesaikan mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan akademik dan praktis yang mencerminkan capaian pembelajaran mata kuliah secara utuh. Pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar koperasi dan UMKM, termasuk sejarah, prinsip-prinsip kelembagaan, serta peran strategis keduanya dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis secara kritis berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi koperasi dan UMKM, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, serta kurangnya inovasi dalam pengolahan usaha. Ketiga, mahasiswa mampu merancang strategi manajerial yang relevan untuk pengembangan koperasi dan UMKM, baik dari sisi operasional, pemasaran, keuangan, maupun sumber daya manusia. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan menunjukkan sikap profesional seperti tanggung jawab, integritas, kolaboratif dalam kerja tim, serta memiliki sensitivitas sosial terhadap persoalan ekonomi rakyat. Sistem pembelajaran. Sistem perkuliahan Manajemen Koperasi dan UMKM diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring, tatap muka langsung, dan juga daring melalui platform e-learning resmi Unimar, yaitu e-learning unimar.ac.id. Mahasiswa dapat akses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta menggugah tugas secara online, sementara diskusi aktif dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata, ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta project based learning. Capaian pembelajaran ada 3. Pertama, CPL 3. Lulusan mampu menganalisis situasi bisnis dan memberikan solusi strategis menggunakan pendekatan manajerial, serta memiliki kemampuan kepemimpinan dan dapat bekerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, CPL 4. Lulusan mampu memecahkan masalah secara berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta pengembangan ilmu dan ekonomi secara mandiri maupun kerjasama. 3. CPL 5. Lulusan mampu memahami dan menerapkan ilmu manajemen, ekonomi, pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia, baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta. CPMK. CPMK 1 mampu menjelaskan tentang teori-teori dasar dalam ekonomi, koperasi, dan UMKM.
CPMK 2 mampu menggunakan metode analisis yang tepat dalam menilai kinerja koperasi. CPMK 3 mampu menjelaskan bentuk dan jenis koperasi serta proses pendirian koperasi. CPMK 4 proses pengolahan, aliran barang, informasi, dan uang dari pemasok hingga pelanggan. Sub CPMK ada 12 sesuai dengan RPS yang telah saya susun. Media pembelajaran. Pertama, video pembelajaran dapat berbentuk micro teaching dan artikel ilmiah, PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah. Modul atau RPS diunduh di learning.unimar.co.id. Materi pembelajaran. Pertama, organisasi koperasi dan ekonomi koperasi. Yang kedua, identifikasi koperasi, berbagai hubungan dalam koperasi dan prasyarat keunggulan koperasi. Yang ketiga, bentuk dan jenis koperasi. Yang keempat, keberadaan koperasi dalam sistem pasar. Yang kelima, konsep partisipasi anggota dalam koperasi. Yang keenam, teori koperasi dalam ekonomi mikro dan sistem pasar. Yang ketujuh, keberadaan koperasi dan strategi koperasi dalam pasar monopoli. Yang kedelapan, sisa hasil usaha koperasi SAU. Yang kesembilan, definisi, karakteristik, dan kontribusi UMKM. Yang ke-10, konsep kemitraan usaha. 11, kendala dalam pengembangan UMKM. 12, konsep kinerja koperasi. 13, kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UMKM. 14, pedoman atau tata cara mendirikan koperasi. Kriteria penilaian. Kriteria penilaian dalam mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM mencakup 4 komponen, yaitu pertama, tugas sebesar 30%, UTS sebesar 30%, UAS sebesar 30%, dan absensi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif sesuai indikator yang sudah ditentukan. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran masa kuliah manajemen koperasi UMKM dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita mengajarkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa siang ini kita bisa bertatap muka dan kegiatan perkuliahan hari ini. Baik, sebelum mulai kita sambut doa dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya, sebelum mata kuliah kita dimulai, pasti ingat minggu kemarin kita membahas apa? Siapa yang tahu? Saya mau izin menjawab. Materi minggu lalu itu kita membahas tentang sisa hasil usaha koperasi. Selain tadi kita bahas SAU, Bapak tanya, apa pengertian SAU? Pak, Silakan. SHU itu surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Oke, bagus. Ya, jadi SAU itu dibagikan setiap tutup buku atau akhir tahun ya. Itu dibagikan SAU-nya namanya rapat anggota tahunan. Oke. Kemudian yang ketiga ini pertanyaan Bapak, apakah SAU itu dibagikan enggak sama anggota atau berbeda? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Silakan. Di setiap anggota tuh harusnya berbeda ya, karena dengan keaktifan dia menjadi anggota semakin aktif berinteraksi baik simpanan, pinjaman, dan pembelanjaan, maka semakin besar SHU yang akan dia dapatkan. Oke, bagus. Jadi SHU itu tidak rata jumlahnya dibagi kepada anggota ya, tapi sesuai dengan keaktifan anggota dia menjadi anggota koperasi. Semakin banyak transaksi, semakin dia belanja, pinjam dan nabung, maka semakin tinggi atau semakin besar SHU yang dia dapat nanti di akhir tahun. Baik, sekarang kita ke bab selanjutnya, yaitu tentang karakteristik dan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, apa itu karakteristik? Karakteristik apa? Ciri, ya, atau watak. Ya, nah, UMKM juga punya cirinya watak. Ya, apa? Wataknya adalah usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ini kriteria dari usaha mikro, ya.
paling 50 juta, palingnya 300 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua adalah usaha kecil. Ya. Apa kriterianya? Pertama adalah dia memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ya. Nah, yang ketiga adalah usaha menengah. Apa kriterianya? Pertama, dia memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 2,5 miliar. Yaitu usaha menengah. Yang hampir sama dengan usaha kecil. Tapi apa Indonesia juga usaha kecil menengah itu. Nah, apa karakteristik usaha mikro? Karakteristiknya, ya wataknya atau cirinya. Ini ada beberapa poin. Ya, ini yang paling penting adalah pertama adalah usaha milik PNI. Ya, yang kedua adalah hasil penjualannya maksimal 2 juta per tahun. Kemudian jenis barang komoditinya itu selalu berubah, tidak tetap. Ya, usaha mikro itu ya kalau kamu praktikkan itu kan para pedagang kaki lima itu kan usahanya beda-beda ya barangnya ya. Apa barang yang dijual itu atau komoditinya. Di saat dia musiman ya, menjelang hari bulan puasa dia jual apa? Ya, menjelang kemudian lebaran dia jual apa? Baju. Nah, di musim dingin dia jual apa? Di musim panas dia jual apa? Ya. Jadi dia berbeda-beda. Apa namanya komoditinya itu. Nah, ini adalah ciri usaha mikro. Ya. Kemudian yang keempat, tempat usahanya kan selalu berubah. Tidak menetap kan? Dia bisa beda-beda tempat. Kenapa alasannya? Karena dia menggunakan fasilitas publik dia nyata, alun-alun, apalagi trotoar atau yang lainnya, yang sebetulnya tidak diperbolehkan berjualan. Nah, kemudian belum melakukan penjualan yang sederhana sekalipun. Inilah kendala utama UMKM. Dia belum bisa membuat administrasi keuangan yang sederhana. Dia manual, ya, uang usaha, uang modal, kemudian uang keluarga dicampur jadi satu. Ya, pada saat ditanya berapa sih asetnya, dia bingung. Ya, nah ini adalah penting. Ya, nah maka inilah kendala utama kenapa UMKM itu kurang berkembang. Nanti kita bahas di selanjutnya. Ya. Kemudian SDM-nya itu rendah. Mohon maaf ya. Jadi kalau usaha mikro itu banyaknya dia lulusannya sekolah rendah, lulusan SD, SMA atau mungkin SMA. Kenapa? Kalau dia lulusannya tinggi, dia mungkin bekerja. Ya, dia sektor formal. Dan karena dia lulusan rendah, kemudian ingin bertahan hidupnya, akhirnya dia menjadi pelaku usaha mikro. Nah, kemudian umumnya belum asik pada perbankan. Jadi para pelaku UMKM ini itu kadang-kadang ya mungkin sebagian besar dia belum bisa akses ke perbankan, artinya belum bisa mengajukan pembiayaan kepada perbankan. Kenapa alasannya? Karena persyaratan dari perbankan belum bisa dipenuhi oleh pelaku UMKM. Ya, ada apa? Ada jaminan, ya kan? Ada proposal, ya kan? Kemudian dia dari BCT-nya atau di SILK-nya, sistem informasi laporan keuangan, kan? Itu masternya, 5C-nya sistem perbankan itu. Nah, yang terakhir adalah umumnya tidak memiliki izin usaha, ya, dan bentuknya NPWP. Izin usaha sekarang mudah, kan sudah ada namanya NIB. Dulu susah mungkin ya, kalau panjang luasnya, saat sudah ada NIB, maka pelaku usaha mikro pun dengan cepat ya, dia bisa membuat izin ya lewat sistem NIB tersebut. Ya, paham ini? Kami kan. Ini contohnya ya, ini ada usaha tani, ada peternak, industri elektronik besi, ya, warung makan, usaha jasa, pembengkelan, saus ikan dan lain-lain. Ya. Next. Ini usaha kecil, dan usaha mikro. Ya. Usaha kecil apa ciri-cirinya? Ini sama lah ya, sama kayak tadi ya, milik WNI bukan milik WNA, dan dia bukan cabang atau anak perusahaan besar, tapi dia berdiri sendiri sebagai usaha kecil. Ya, misalnya ada dua besar, dia juga cabang, yaitu bukan itu namanya cabang kan? Ini dia berdiri sendiri sebagai usaha
Ya. Pada umumnya itu dia sudah melakukan administrasi keuangan yang sederhana, ya. Dia sudah melakukan akuntansi dalam pengelolaan keuangannya, sehingga mudah, ya. Mudah kalau berapa asetnya, ya, itu akan dijawab, ya. Ya, apa karena ini juga satu syarat biasanya diminta oleh lembaga keuangan. Kalau perbankan, dia pasti akan minta laporan keuangannya, ya, sebagai syarat mengajukan pembiayaan keuangan kepada bank. Ya. Kemudian sudah punya NPWP, ya, sudah punya NPWP, kemudian SDM-nya sudah punya pengalaman berusaha, ya, maka dia pasti produknya pun inovatif. Pelayanan itu juga pelayanan yang maksimal kepada konsumen. Beda dengan usaha mikro kan, pelayanannya sederhana kan, ya, karena makanya dia jualan usaha mikro itu sebenarnya kan belum punya jiwa wirausaha. Kemudian sudah akses kepada perbankan. Kalau tadi mikro itu belum banyak yang perbankan karena tadi ada tidak bisa memenuhi syarat dari perbankan. Kalau usaha kecil itu sudah bisa, karena syarat yang diminta perbankan itu bisa dipenuhi oleh pelaku usaha kecil, ya. Ya. Ini contohnya, ya, ada usaha tani, ya, pedagang grosir, kemudian pengrajin industri pangan dan minuman, ada peternak ayam, dan ada koperasi berskala kecil. Ya. Baik, sampai ini ada tanyakan? Jangan. Saya bertanya, apa yang menjadi kendala UMKM sehingga tidak bisa bertahan lama? Oke. Sebelum menjawab, ada yang dijawab nggak? Jangan. Menurut saya, faktor utama penyebab UMKM tidak bisa bertahan lama itu dari faktor manajerial sama pengelolaan keuangan. Saat ini masih banyak di pelaku UMKM yang belum menyadari bahwa pentingnya pembukuan yang rapi sama pengelolaan keuangan. Padahal dengan adanya pembukuan yang rapi, pelaku usaha bisa tahu usaha yang berjalan itu sehat atau tidak. Betul. Sekarang buat pengamu yang jawab. Luar biasa, betul, ya. Tapi di awal dikatakan bahwa salah satu kelemahan mikro itu usaha UMKM itu adalah dia belum melakukan administrasi keuangan yang rapi. Ya, padahal salah satu syarat, ya, usaha itu maju maka harus menggunakan manajemen keuangan yang rapi. Ya, betul. Baik, yang kedua, kan lagi, silakan. Betul, ya. Pertanyaan dari saya itu, apa tantangan utama pelaku UMKM dalam memasuki pasar dan bersaing dengan perusahaan besar? Oke. Saya jawab. Silakan. Jadi menurut saya salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM itu adalah akses yang terbatas terhadap sumber daya finansial yang diperlukan untuk mendukung ekspansi dan operasional sehari-hari. Nah, ada lembaga keuangan seperti bank yang seringkali tidak mau memberikan pinjaman kepada UMKM karena profil risiko yang dianggap sangat tinggi. Betul. Jadi betul, ya. Jadi kenapa sih para lembaga itu kadang enggan memberikan pembiayaan kepada UMKM? Karena berisiko, ya kan? Berisiko. Nah, sehingga akhirnya perbankan menghindari itu. Ini tantangannya. Padahal pemerintah sudah banyak memberikan program untuk UMKM, ya. Apa salah satunya? Program apa? UMKM itu program KUR, kredit usaha rakyat, ya kan? Itu satu program pemerintah dalam rangka menanggulangi permasalahan permodalan tadi, ya. Baik, masih ada jawabannya, kita ambil. Sekarang usaha menengah, ya, atau usaha kecil juga, ya, usaha menengah. Sama ya, usaha itu milik PNI, ya, yang berbentuk badan usaha orang per orang, ya, badan usaha yang tidak berbentuk atau badan usaha yang berbentuk. Ya. Yang kedua, berdiri sendiri, ya, bukan anak perusahaan, bukan cabang dari perusahaan besar. Kemudian kekayaan lebih dari 4 juta dengan 10 miliar, ya. Kemudian apa? Penjualannya maksimal 50 miliar per tahun. Umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur dan lebih modern. Nah, kalau yang usaha kecil, usaha menengah, ya, usaha kecil itu kan dia manajemennya kan belum teratur, ya. Apa contohnya? Dia belanja, ya kan? Dia produksi, dia jualan, siapa yang melakukan? Pengusahanya, ya kan, orangnya. Nah, kalau sudah menengah kan dibagi tugas. Ini ada bagian penjualan, ya, ada bagian pemasaran, ada bagian produksi, ada bagian keuangan, ya. Sudah modern manajemennya itu. Nah, makanya itu dia akan lebih maju dibandingkan usaha kecil ataupun usaha mikro, ya. Nah, kemudian telah menerapkan manajemen keuangan dengan
sistem akuntansi yang terakhir, wah ini sudah pakai software akuntansinya ya. Kalau tadi apa namanya usaha kecil pakai manual, kecil pakai administrasi manual gitu ya, kalau tapi kalau sudah software dia pasti menggunakan sistem ya. Software banyak ya soal akuntansi itu, karena kan semakin banyak tuh volume penjualannya dan uang masuknya, maka tidak mungkin dia pakai manual, pasti menggunakan software atau sistem. Klasifikasi yang UMKM yang pertama ada level activities, ada micro enterprise, ada small dynamic enterprise, dan fast moving enterprise ya. Nah, ini kelemahan UMKM di Indonesia yang tadi teman-teman sebutkan ini ya, kita bahas. Pertama kelemahannya rendahnya kualitas SDM yang tadi gua bilang. Nah, karena kebanyakan SDM UMKM itu biasanya pendidikannya tidak tinggi. Tapi yang kedua, masih lemahnya struktur kemitraan dengan usaha besar ya. Jadi usaha UMKM ini kadang-kadang tidak bisa bermitra dengan usaha besar ya, karena mungkin banyak syarat yang tidak dipenuhi oleh UMKM untuk bermitra dengan usaha besar. Yang ketiga, lemahnya quality control terhadap produk QC ya, yang paling penting ya. Jadi mereka membuat saja, tidak memberikan bagaimana kualitas produknya sehingga sampai kepada konsumen ya. Belum ada kejelasan standarisasi produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Belum ada standarisasinya. Dia buat saja, namanya konsumen mau. Ya padahal konsumen itu sangat cerdas kan. Sekarang konsumen tentu dia punya standar. Misalnya dia ada izinnya, dia punya halal, dia higienis enggak? Dia kan, betul nggak kan? Nah mereka tidak, masih jualan saja. Ini kelemahannya. Kemudian kesulitan dalam hal permodalan tadi di awal disini ya. Jadi modal itu menjadi masalah kasih buat UMKM. Ya karena perbankan itu memang agak mudah memberikan permodalan kepada pelaku UMKM. Ya, nah ini negara pemerintah akan sudah punya program yang diberikan kepada UMKM supaya dia bisa mengakses permodalan. Ya. Nah kemudian terakhir adalah bahan baku, keterbatasan bahan baku. Nah kita ini para pelaku UMKM itu banyak yang tergantung dari impor bahan bakunya. Bisa dolar naik, ya akhirnya tidak bisa beli. Ya, nah solusinya bagaimana? Supaya bagaimana UMKM ini bahan bakunya harus lokal, ya kan? Supaya kalau dolar naik, ya kita bisa membeli bahan baku dari lokal. Ya. Next, ya. Ini untuk keterangan tentang UMKM. Nah, baik sebelum dilanjut, ada pertanyaan satu lagi? Ya, siapa? Nah, Bertanya Pak, kenapa UMKM tahan terhadap krisis ekonomi? ya sebelum jawab, ada yang bantu jawab? Saya Pak, Nah, karena UMKM dan koperasi memiliki daya tahan bisnis yang lebih kuat dibandingkan dengan usaha besar selama krisis ekonomi. Karena mereka menghasilkan barang konsumsi dekat dengan kebutuhan masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, dan tidak bergantung kepada pinjaman luar. betul. Ya, jadi dalam kedua, tahun 97 tahun 8 terjadi krisis moneter di Indonesia. Ya, semua industri besar itu korek, perbankan korek. Ya banyak kami tutup. Hanya ada ya institusi yang kuat itu adalah UMKM. Kenapa ada begitu? Kenapa UMKM kuat dalam ekonomi? Pertama adalah modal dia tidak tergantung dengan perbankan. Nah yang kedua adalah bahan baku yang betul ya. Beberapa bahan baku itu adalah lokal. Selama para pengrajin itu lokal kan. Di saat kemudian bahan baku mahal, industri besar tidak bisa beli bahan baku. Industri UMKM dia bakunya lokal. Dia beli, jualnya ekspor. Gede nggak untungnya? Ya kan? Belinya pakai rupiah, jualnya pakai dolar. Itu luar biasa. Saya itu dolar naik. Ya maka tahun 97 UMKM itu berjaya. Kenapa? Kan dia kuat. Apakah ada bisnis ekonomi di saat industri besar semua pada bangkrut. Dan seperti itu ya. Baik, terima kasih ya teman-teman yang bisa jawab. Nah ini sekarang peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peran penting. Kenapa? Karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil, baik di sektor konvensional maupun modern. UMKM hadir sebagai salah satu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali
sekali kepada dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini jelas bahwa peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diperhitungkan. Ya, itu ya. Itulah pentingnya peran UMKM di awal perekonomian Indonesia. Ya. Ini ya. Tinggi kemampuan UMKM dalam menciptakan kesempatan kerja dibanding usaha besar mengindikasikan bahwa UKM memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan dapat berfungsi sebagai kartu pengaman permasalahan tenaga kerja. UMKM ini bayangkan menyerap berapa puluh juta tenaga kerja di Indonesia. Di saat industri tidak punya, ya, UMKM hadir untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi angka pengangguran. Nah, ini adalah peran UKM pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, UKM merupakan kegiatan ekonomi yang relatif tahan banting ketimbang kegiatan usaha besar. Tadi usaha merah, ya. Peran UMKM dalam penerimaan ekspor nasional cukup penting dan berpotensi untuk lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Baik, ya, ini mungkin materi dari Bapak. Sebelum kita tutup, Bapak simpulkan dulu. Kesimpulan dari materi sekarang, ya, pertama, peran usaha mikro kecil menengah UMKM di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis September tahun 1997. Di samping itu, upaya pengembangan UMKM dengan mensesuaikannya dengan industri besar melalui pola pemerintahan juga akan memperkuat struktur ekonomi baik nasional maupun daerah, sehingga peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin optimal. Ya, demikian mata kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa minggu depan siapkan presentasi materi yang akan datang, ya, dibuat di kelompok dan kita akan presentasi dan diskusi di minggu depan. Terima kasih. Baik, tertutup dengan rapat hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah Manajemen Koperasi UMKM pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Airpalin Tangerang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.